Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Maliani dari kelas S2 di Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat ilmu. Sebelumnya yang terhormat ada Bapak Anco sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ada manusia, ilmu dan filsafat. Yang kedua, apa itu berpikir filsafat? Ketiga ada konsep filsafat ilmu. Dan yang terakhir ada fungsi filsafat ilmu. Yang pertama ada manusia, ilmu dan filsafat. Apa sih itu manusia? Manusia itu adalah makhluk mukallaf yang diberi tanggung jawab dan kewajiban. Sebagai manusia dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan hal kreatif yang luar biasa, yaitu sains dan teknologi. Lalu, apa sih hubungan filsafat dan ilmu itu? Filsafat dan ilmu itu terikat satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi percintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahannya dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Apa itu berpikir filsafat? Berpikir filsafat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kritis, bebas, radikal, dan sistematis. Kritis yaitu sikap yang senantiasa mempertanyakan sesuatu dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Bebas itu berpikir sampai batas yang luas, tidak terkekang, bebas dari prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Yang ketiga ada radikal. Radikal adalah berpikir mendalam atau sampai ke akar-akarnya, sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Yang terakhir ada sistematis. Sistematis yaitu pendapatnya saling berhubungan secara teratur dan terkandung ada maksud dan tujuan tertentu. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Lalu, apa saja sih konsep dasar filsafat ilmu itu? Filsafat itu sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi yaitu ilmu pengetahuan yang meneliti dengan sesuatu yang ada. Maksudnya apa sih? Berarti ilmu yang mempelajari sesuatu keberadaan atau kondisi yang sesuai dengan faktanya. Yang kedua ada epistemologi, yaitu ilmu yang membahas tentang teori. Maksudnya apa sih? Berarti ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Yang berarti kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai, khususnya yaitu etika. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama itu ada Aristoteles, Herakleitos, Anaximander, dan yang terakhir ada Anaximenes. Menurut pemikiran Aristoteles, yaitu ide justru terletak pada kenyataan atau benda-benda di dunia itu sendiri. Lalu ada teori tentang Herakleitos, yaitu tentang segala sesuatu di alam semesta ini merupakan semesta dari hal-hal yang berposisi. Yang ketiga ada Anaximander, ia mengatakan air adalah asal dari kehidupan. Dan yang terakhir ada Anaximenes, yaitu ia mengatakan bahwa udara asal mula dari alam ini. Selanjutnya ada fungsi filsafat. Fungsi filsafat sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, atau melawan, berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya.
Lalu yang terakhir ada metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang dibentukkan menurut suatu pendapat atau pemikiran khas yang berfilsafat. Metode filsafat terbagi menjadi 3, yaitu metode positivisme, metode fenomenologi, dan yang terakhir ada metode kritis. Metode positivisme yaitu metode yang menekan pada suatu aspek faktual pengetahuan, jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang kedua ada eksperimen atau mencari kebenaran, dan yang terakhir ada verifikasi atau pengajuan. Lalu ada metode fenomenologi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir ada metode kritis. Metode kritis ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Berarti ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada di dalam pikiran masing-masing manusia tersebut. Baik, terima kasih.